Bismillahirrahmanirrahim. Nanti setelah saya menyampaikan terkait dengan praktek peradilan, ya, malam ini saya ingin menyampaikan tentang gambaran umum pengadilan agama. Kemudian ketika nanti jenengan praktek di pengadilan agama, tugas apa saja yang harus dilakukan oleh para peserta praktek peradilan agama. Kemudian juga kami akan menyampaikan tentang mekanisme pemeriksaan suatu perkara. Ini nanti singkat padat, mungkin ada hal-hal yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan. Oke. Yang pertama, ketika nanti jenengan mengikuti praktek di pengadilan agama atau sebagai peserta, maka pertama kali yang harus dikuasai oleh para peserta itu adalah terkait dengan hukum material tentang pengadilan agama dan hukum acara pengadilan agama. Jadi di pengadilan agama juga memiliki hukum materi tersendiri dan juga memiliki hukum formil. Hukum material dan formil ini memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana KUHP dengan KUHAP. Sebagaimana KUH Perdata dengan hukum acara perdata. Nah, di pengadilan agama juga demikian. Di sana ada hukum materi pengadilan agama dan ada hukum acara pengadilan agama. Yang pertama untuk hukum material pengadilan agama, ya, diantaranya termasuk yang menjadi pegangan ataupun referensi hakim ataupun majelis hakim yang ada di pengadilan agama itu adalah Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab fikih seperti fikih mawaris, fikih munakahat, dan fikih muamalah. Nanti untuk fikih muamalah itu ada hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 3 ya tahun 2006 tentang masalah ekonomi syariah. Artinya pengadilan agama secara absolut di tahun 2006 ada penambahan kewenangan, yaitu menyelesaikan sengketa tentang ekonomi syariah. Yang pertama tadi hukum material yang harus dikuasai oleh para peserta praktek adalah Al-Quran. Al-Quran ini menjadi hukum material, hadis dan kitab fikih. Kemudian selain Al-Quran, hadis dan kitab, perlu saya sampaikan ya, untuk materi saya ini sebenarnya sudah ada di buku pedoman yang sudah kami share di WA Group ya. Nanti bisa jenengan baca-baca, tapi hanya saya juga ingin menegaskan terkait dengan hukum materi pengadilan. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 ya. Junto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang nikah, kemudian talak, cerai, dan rujuk. Disebut juga dengan NTCR. Ini menjadi hukum materi. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ini yang paling masyhur, hukum material ya. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Untuk PP Nomor 9 ini sebenarnya hukum formilnya. Kalau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu materialnya. Jadi yang mengatur tentang masalah syarat dan rukun nikah ataupun rukun perkawinan itu dan batas usia ya. Batas usia nikah itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah, untuk PP Peraturan Pemerintah Nomor 9 itu bisa dikatakan ya hukum acaranya ataupun pelaksana daripada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Kemudian sumber atau hukum material pengadilan agama yang berikutnya yaitu ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia. Ini berarti nanti tentang masalah ekonomi syariah. Ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang pengelolaan zakat. Ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Karena
secara absolut pengadilan agama juga bisa punya kewenangan untuk menyelesaikan sengketa wakaf ya. Sengketa wakaf. Untuk hukum formilnya wakaf, Undang-Undang Nomor 41 itu ada di PP Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang berikutnya yaitu tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara. Ini hukum material. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Berarti termasuk kekerasan fisik ini yang menjadi alasan bagi seorang istri ketika mengajukan cerai gugat atau gugat cerai ya di pengadilan agama. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Kemudian tahun 2091 ya ada kompilasi hukum Islami. Itu ada tiga buku. Buku yang pertama itu membahas tentang perkawinan, buku yang kedua membahas tentang waris, buku yang ketiga bahas tentang masalah hibah dan wakaf. Yang saya sampaikan itu semuanya menjadi hukum material yang dipakai oleh pengadilan agama. Kompilasi hukum Islam ya. Kemudian ada Perma, yaitu Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. Namanya KHS ya. Kompilasi hukum ekonomi syariah. Kemudian ada lagi Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Dan ada lagi jurisprudensi. Kemudian hukum material pengadilan juga pakai fatwa Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama Indonesia. Jadi fatwa-fatwa ulama atau majelis ulama ya, itu juga dipakai dasar ketika majelis hakim memutuskan suatu perkara juga terkait dengan masalah ekonomi. Kemudian tentang akad ekonomi syariah ini juga dipakai. Itu ya terkait dengan hukum material di pengadilan agama. Kemudian untuk hukum acara pengadilan di dalam buku pedoman saya ada ya. Itu di sana ada HIR, RBG, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang pengadilan agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 ya Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan seterusnya. Jadi untuk hukum acara pengadilan agama ini sebenarnya masih murat-marit ya, belum terkodifikasi dan belum dipositifkan sebagaimana KUHP. Kalau untuk masalah kriminal ataupun pidana, di sana untuk hukum materialnya sudah terkodifikasi, artinya sudah dipositifkan oleh negara. Kemudian untuk hukum formilnya yang pidana juga sudah ada, yaitu KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terkait dengan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, kemudian penggeledahan, penuntutan, upaya hukum, peninjauan kembali, itu semuanya sudah diposisikan, sudah dikodifikasi, dan sudah dipositifkan namanya Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, sementara untuk hukum formil yang hukum acara perdata, sampai hari ini belum terkodifikasi. Artinya masih murat-marit ya, murat-marit. Artinya hukum acara pengadilan agama ini sama dengan hukum acara perdata yang ada di pengadilan negeri terkait dengan proses atau menyelesaikan perkara gugatan baik wan prestasi maupun PMH, perbuatan melawan hukum. Jadi hukum acaranya perdata Islam dengan hukum acara perdata umum ini sama. Artinya apa? Tahapan-tahapan ataupun mekanisme pemeriksaan
ya mekanisme pemeriksaan suatu perkara, baik perdata Islam maupun perdata umum, baik di pengadilan negeri terkait dengan perdata loh ya, maupun di pengadilan agama. Itu sama. Karena apa? Karena tahapan sidang di pengadilan agama dan pengadilan negeri yang pertama kali yang harus dilalui adalah sidang perdamaian ataupun mediasi. Mediasi ataupun perdamaian ini menjadi kewajiban karena apa? Suatu putusan tanpa mediasi adalah batal demi hukum. Dalam pasal 2 ayat 1 Perma Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 menyatakan bahwa semua perkara perdata yang diajukan di pengadilan di tingkat pertama maka wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian atau mediasi, yaitu dengan bantuan mediator. Dan juga jenengan lihat dalam pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan menyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan di pengadilan termasuk perkara verset ataupun yang lainnya, maka semua harus melalui mediasi dan itu hukumnya adalah wajib ya. Baik Perma nomor 2 tahun 2003 maupun Perma nomor pasal 4 Perma RI nomor 1 tahun 2016. Jadi semua perkara yang diajukan di PN perdata loh ya, ataupun di pengadilan agama, sidang pertama kali wajib mediasi. Kemudian sidang yang kedua, ya, sidang yang kedua adalah pembacaan surat gugatan. Pembacaan surat gugatan. Setelah mediasi, kemudian pembacaan gugatan atau dianggap terbaca atau dianggap dibaca. Tahapan yang pertama tadi adalah mediasi, yang kedua pembacaan surat gugatan. Jadi gugatan baik gugatan perceraian maupun gugatan wan prestasi ataupun PMH. Karena kalau kita berbicara mekanisme atau tahapan antara PA dengan PN kasus perdata sama. Kemudian mekanisme pemisahan sidang yang kedua ya. Yang ketiga adalah jawaban tergugat atau termohon. Ya, jawaban tergugat atau termohon. Jadi ketika ada surat gugatan, maka pihak tergugat ataupun termohon diberi kewenangan untuk menjawab baik secara lisan maupun secara tulisan atau secara tertulis. Setelah jawaban, maka sidang berikutnya yaitu replik dari penggugat atau dari pemohon. Kalau penggugat ini berarti perkara itu volunter, perkara itu kontensius, ada pihak lawan. Tapi kalau pemohon, biasanya perkara itu masuk dalam volunter. Volunter itu tidak ada lawannya. Replik ya, replik. Pak, mohon maaf. Ya. Teman-teman ada yang belum di ACC, Pak. Oh iya ya. Siap, Terima siap. kasih. Nggih. Sudah ya, admit all. Oke, terima kasih. Saya lanjut. Ini tadi kita berbicara tentang masalah tahapan di dalam persidangan ataupun mekanisme pemeriksaan suatu perkara di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri terkait dengan perkara perdata. Sidang yang keempat tadi replik dari penggugat, kemudian sidang yang kelima tahap berikutnya adalah duplik ya dari tergugat. Replik dari penggugat atau pemohon, sidang yang kelima duplik. Duplik ini respon dari tergugat atas jawaban dari replik kan gitu ya. Duplik dari tergugat atau termohon. Kemudian duplik sudah, replik sudah, baru tahap berikutnya adalah pembuktian. Pembuktian itu ada pembuktian surat, baik P maupun T ya, baik penggugat ataupun tergugat. Jadi masing-masing wajib mengajukan pembuktian surat. Kemudian pembuktian yang kedua yaitu berupa saksi. Ini dasarnya adalah pasal 144 ayat 1 HIR dan pasal 171 ayat 1 RBG ya. Pada hari yang telah ditetapkan saksi dipanggil,
masuk ke dalam ruang sidang satu persatu. Ya, ini aturannya satu persatu. Lah mungkin nanti panjenengan ketika praktek di pengadilan agama, ketika sampai mengikuti persidangan ya, proses persidangan di PA, nanti kalau misalkan hakim memeriksa suatu perkara perceraian atau masuk dalam agenda pembuktian saksi, ketika memeriksa saksi kok sekaligus keduanya masuk dalam ruang persidangan, itu berarti temuan bagi teman-teman praktek. Itu merupakan temuan. Kalau hakim, majelis hakim memeriksa saksi sekaligus, ya, perkara perceraian ataupun perkara gonogini ataupun warisan, sengketa waris, lah itu jelas bertentangan dengan pasal 144 ayat 1 HIR dan pasal 171 ayat 1 RBG. Kalau itu merupakan temuan, berarti layak sekali secara akademis untuk diteliti. Untuk diteliti. Misalkan ketika nanti sampean praktek di pengadilan, loh, dua saksi kok diperiksa? Atau nanti sampean tanya kepada majelis hakim. Ya kan? Karena secara undang-undang yang namanya pemeriksaan saksi harus satu-satu, tidak boleh sekaligus. Itu penting. Nanti kalau memang terjadi seperti itu, berarti teori dengan praktek tidak sama. Seperti itu ya. Tahap pembuktian sudah, dasar hukumnya sudah saya sampaikan tadi, dasar hukumnya adalah 144 ayat 2 HIR ya. Karena untuk hukum acara perdata, seperti tadi yang saya sampaikan, belum terkodifikasi, masih murat marit kan gitu ya. Tapi untuk sumber ataupun referensinya ada di dalam HIR dan RBG. Nanti silakan jenengan download terkait dengan HIR dan RBG itu. Kemudian mekanisme atau tahap persidangan berikutnya setelah tahap pembuktian, sidang lanjutannya atau sidang yang berikutnya adalah tahap kesimpulan. Jadi masing-masing para pihak ya, baik dia nanti menggunakan kuasa hukum, lawyer atau advokat, melalui kuasa hukum, hukumnya, maka para pihak diwajibkan untuk membuat kesimpulan. Makanya seorang lawyer ketika mendampingi klien, dia tidak ikut mulai proses sidang, mulai awal sampai tahap pembuktian, otomatis dia tidak bisa membuat kesimpulan. Karena yang bisa membuat kesimpulan adalah lawyer ataupun prinsipal, para pihak yang mengikuti persidangan, mulai mediasi awal sampai pembuktian atau tahap pembuktian. Kesimpulan, wajib membuat kesimpulan. Karena nanti ada tambahan dari saya, karena ketika membuat jawaban kan boleh mengajukan gugat balik ya, namanya rekopensi. Kalau rekopensi berarti otomatis nanti wajib membuktikan pembuktian konvensi dan pembuktian rekopensi. Kemudian tahap berikutnya yang terakhir adalah musyawarah majelis. Ini sudah mendekati putusan. Itu yang terakhir. Musyawarah majelis itu biasanya hakim membutuhkan waktu 2 minggu ya. Sidang ditunda 2 minggu untuk waktu musyawarah bagi majelis hakim untuk persiapan putusan, memberikan atau akan menyampaikan amar putusan terkait dengan perkara yang diajukan oleh penggugat tentunya, seperti itu ya. Tahap putusan ini itu nanti hakim akan menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara itu dan menyimpulkannya dalam amar putusan sebagai akhir persengketaan tersebut. Itu kaitannya dengan mekanisme pemeriksaan perkara di pengadilan agama. Kemudian yang paling pokok juga, selain tadi yang saya sampaikan tentang masalah hukum material, kemudian hukum acara di pengadilan agama, kemudian mekanisme, selain itu di pengadilan juga memiliki kewenangan absolut. Kewenangan absolut apa saja? Kewenangan absolut pengadilan agama. Itu ada di dalam bab 7 ya, di dalam buku pedoman saya, sudah kami sampaikan, sudah kami tulis. Dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 ya tentang Pengadilan Agama. Undang-undang tersebut diubah atau dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, itu merupakan undang-undang yang saya sampaikan tadi, bahwa pengadilan agama memiliki kewenangan absolut ya, diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Yang pertama di bidang perkawinan, di bidang waris, bidang wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Yang terakhir ada penambahan tentang masalah ekonomi syariah. Nah, di tahun 2006 memang pengadilan agama ada penambahan kewenangan, yaitu tentang ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu apa? Ekonomi syariah itu adalah perbuatan atau kegiatan usaha ya yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Antara lain tentang bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, ada sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadian syariah. Ketika nanti ada sengketa-sengketa ataupun akad yang di situ ada unsur riba ataupun hurur ya, semacam penipuan, maka nanti diselesaikan di pengadilan agama karena menjadi kewenangan absolut pengadilan agama. Mulai tahun 2006. Mulai tahun 2006. Tapi untuk masalah sengketa tentang masalah ekonomi syariah, ya sampai hari ini saya belum pernah mendapatkan klien tentang masalah sengketa ekonomi syariah. Artinya apa? Karena ketika saya teliti terkait dengan sengketa ekonomi syariah ini, mereka yang bersengketa ataupun para pihak yang bersengketa itu, mereka lebih memilih untuk menyelesaikan di luar pengadilan. Artinya non litigasi. Apakah bisa? Bisa. Karena di dalam ekonomi syariah di sana kan ada semacam badan arbitrasi syariah nasional ya. Itu merupakan lembaga peradilan swasta yang mana putusannya kan final and binding, tidak ada upaya hukum. Apakah boleh? Boleh. Justru malah lebih bagus ketika dia mampu menyelesaikan masalah ekonomi syariah di luar pengadilan. Itu ya kaitannya dengan kewenangan absolut yang ada di pengadilan agama. Kemudian yang paling pokok lagi, ketika nanti sampean praktek, itu ada di dalam buku pedoman saya halaman 5 dan 6 ya. Jadi terkait dengan perencanaan program, bahwa nanti ketika sampean praktek di pengadilan, maka untuk sebagai bahan laporan akhir, baik kelompok ataupun mandiri, maka sampean ketika praktek, sampean wajib mengetahui tentang struktur organisasi serta kewenangan pengadilan agama ataupun job description ya. Kemudian sampean harus nanti mengetahui tentang administrasi peradilan pengadilan agama. Juga para peserta nanti harus mengetahui kewenangan dan tugas dari meja 1, meja 2, meja 3, kasir, beserta prosedurnya. Kemudian mengikuti persidangan seperti biasa, seperti ketika kemarin sampean praktek di BN. Tapi untuk di WA nanti, karena sudah level 1 ya, maka sampean wajib untuk mengikuti persidangan dan juga memahami alur atau prosedur perkara di pengadilan agama. Ketika ada perkara masuk di pengadilan agama, maka sampean harus tahu alurnya. Perkara itu pertama kali ketika pendaftaran di mana dulu, apakah di Posbakum atau kemana, kan gitu ya. Memahami alur atau prosedur. Kemudian sampean para peserta juga wajib mengetahui tata letak atau layout ruang persidangan pengadilan agama beserta beberapa fungsinya. Kemudian yang ke-8, menyaksikan proses persidangan mulai awal hingga akhir. Nanti dibagi kelompok ya.
Satu kelas jatahnya 1 bulan ketika nanti praktek di pengadilan agama. Kemudian yang ke-9 ada hubungannya dengan nomor 4 ya, terkait dengan mengikuti persidangan. Nanti yang nomor 9, semua peserta juga wajib simulasi. Berperan sebagai hakim, ada yang berperan sebagai lawyer, ada yang berperan sebagai penggugat dan tergugat. Simulasi persidangan mengenai beberapa kasus perdata Islam atau yang menjadi kewenangan absolut pengadilan agama. Nah, itu ada 9 poin ya terkait dengan perencanaan program yang harus sampean ketahui dan harus sampean cari, baik nanti sampean berhubungan langsung dengan dosen pamong ataupun panitra atau staf yang ada di mitra kerja, yaitu Pengadilan Agama Kota Kediri. Yang terakhir nanti untuk tempat praktek di Pengadilan Agama Kota Kediri, karena Fakultas Hukum sudah lama MOU ya kerjasama dengan Pengadilan Agama Kota Kediri. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ada pertanyaan? Monggo, mumpung ada waktu ya. Halo, Mbak Abiyah, Mas Mahfud, Fatimah, Siti Farida, Mbak Trinda, Iliana, Raditya, Vika, Maidi, Taki. Ayo Mas Taki, kalau ada pertanyaan, monggo. Atau cukup? Sementara cukup, Pak. Oh, Pak Mahfud cukup. Insya Allah buku pedoman saya itu sudah komplit, cuma nanti ada penambahan karena saya juga membuat surat kuasa ya. Contoh surat kuasa pemohon dan surat kuasa termohon, dan juga kami sudah membuat surat permohonan cerai talak, jawaban, replik, duplik, kemudian simulasi ya, putusan. Nanti ada putusan untuk cerai talak dan ada putusan cerai gugat. Simulasi, kemudian syarat-syarat ketika sampean berperkara di pengadilan. Ada syarat-syaratnya karena mengajukan perceraian ada syaratnya, waris ada syaratnya, gonok ini ada syaratnya. Itu semua nanti akan kami share ke dalam WA group. Untuk modal ketika nanti jenengan dikirim oleh fakultas, diserahkan ke Pengadilan Agama Kota Kediri. Untuk yang kelas B loh ya. Insya Allah yang kelas B nanti tahap terakhir ya, gelombang terakhir. Untuk yang pertama biasanya A1 dulu, kemudian A2, A3, lanjut B1. Pak, itu Pak saya mau tanya, itu kira-kira pelaksanaannya kapan ya Pak? Dan itu bayar nggak? Terima kasih. Lah kemarin sampean sudah bayar belum yang kemarin? Sudah Pak, yang itu kemarin itu toh? Ya wes, kalau kemarin sudah berarti untuk praktek di Pengadilan Agama nanti Pak Busemah yang bayari sampean. Gratis, Mbak. Siap. Tak bayari Mbak Safira. Terus apalagi yang lain, monggo. 1 bulan nanti Mbak. A1 1 bulan, A2 1 bulan, karena saya lihat kalender perkuliahan, UAS terakhir itu kan UAS ya. UAS itu insya Allah Januari 2022, tahun baru. Masuk ke Februari, itu UAS. Berarti ini ke depan kan masih ada 4 bulan, maka nanti 1 bulan untuk A1, 1 bulan A2, 1 bulan berikutnya untuk 7A3, yang terakhir B1. Gitu nggih? Pak Usaid. Dalam. Monggo. Izin Pak, yang kerja luar kota gimana Pak? Prakteknya Pak? Untuk praktek yang ini saya berikan ke para peserta kelonggaran ya. Kalau misalkan sampean mau praktek mandiri, monggo nanti sampean buat proposal dan nanti minta surat tugas dari Fakultas Hukum, sampean bawa. Sampean mana Mas? Kemarin yang A itu ada yang di mana ya? Bojonegoro. Dia mau praktek di Bojonegoro. Saya persilahkan, enggak masalah. Yang penting nanti ada laporan untuk fakultas
dan ada laporan untuk dosen pembimbing lapangan dan pengadilan. Dan lampirannya kan nanti ada foto ya Mas ya. Di buku pedoman saya kan ada metode pembuatan laporan itu ada. Jadi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan terakhir. Monggo kalau sampean ingin mandiri kami persilahkan. Yang penting ketika nanti sampean mau masuk pengadilan kan harus ada proposalnya itu. Mas, ada proposalnya. Berarti sampean praktek mandiri. Seperti UGM, seperti UB itu kan semuanya mandiri ya. Tapi kalau Fakultas Hukum ini kedepannya juga nanti kita buat seperti itu. Tapi untuk tahun ini kita dibantu oleh fakultas. Artinya ada panitianya seperti itu. Monggo yang lain, ada yang usul atau bagaimana? Pak, mau tanya. Ya, Mbak Abiah Indi Asmarani. Lah itu kan kayak dulu yang magang praktek di PN kan itu dibagi toh Pak, kelompoknya ada 1-2. Nah itu yang untuk praktek di PA 1 bulannya tetap dibagi kloter 1-2 apa langsung semua? Pokoknya B1 nanti jatahnya 1 bulan. Kalau pesertanya ada 30 berarti bagi 2, ngoten mawon, Mbak. Berarti 15. Itu mulainya kayak yang di PN dulu apa enggak, Pak? Soalnya kan kelas B kan banyak yang kerja, jadi yang datangnya sedikit, Pak. Nah, makanya itu. Daripada seperti yang kemarin sudah saya sampaikan. Kalau yang A1, A2, A3 kan roto-roto kan reguler ya. Kebanyakan tidak bekerja. Ya ada yang bekerja 1-2. Nanti ya A1 aktif, A3, A2 aktif, A3 aktif. Lah untuk B1, monggo jenengan toto mawon. Bagaimana nanti biar kita sama-sama enak ya kan. Monggo daripada nanti waktu praktek ternyata zong lah. Ini yang perlu kita bahas, Mbak. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, nggak enak karena nanti otomatis kalau kita serahkan ke pengadilan, maka jenengan akan selalu diawasi oleh dosen pamong yang ada di sana. Mana yang namanya Abiah, mana yang namanya Siti Faridah misalkan seperti itu. Monggo di toto mawon nanti bisa komunikasi dengan saya selaku dosen pengampu dan DPL ya. Nanti juga ada Pak Zainal. Dan nanti juga dibantu oleh Bu Divi juga kok di lapangan, ada panitia juga kok. Ya monggo nanti Mbak Trinda nanti yang bisa nata itu tentunya. Nggih, Pak. Monggo yang lain mau usul bagaimana? Nggak ada, cukup ya? Cukup, Pak. Cukup. Sampun, Pak. Cukup, alhamdulillah. Kuliah terkait dengan praktek peradilan agama ini juga tadi termasuk pembekalan ya. Tapi nanti tetap misalkan ada sesuatu yang belum bisa dipahami, ya monggo kita diskusikan ya untuk modal ketika nanti sampean praktek di pengadilan. Tentunya itu bisa jenengan manfaatkan karena nanti di